singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu kakaknya dengan kakak siapa? Baik, saya Aulia Riana. Saya berumur 19 tahun dan asal dari Lampung Tengah. Baik, kakak sudah mengetahui tujuan kakak kesini untuk apa? Sudah, saya kesini itu bermaksud untuk mengubah pola pikir saya, mengubah sikap-sikap saya yang terkadang merugikan diri saya sendiri tanpa disadari seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya mau perkenalkan diri juga. Saya Astriana Firamadani selaku konselor yang akan melakukan layanan kepada Kak Aulia. Oke, mungkin sekarang bisa kita ceritakan apa yang Kak Aulia lakukan di sini. Jadi gini ya, saya boleh panggil Kak? Ya, silakan. Jadi gini ya Kak, kan saya tuh lagi proses perkuliahan gitu kan. Nah, kuliah juga online dan saya itu diamanahkan menjadi perangkat kelas, yaitu sekretaris. Nah, sebenarnya saya sudah mengerti, paham apa tanggung jawab sekretaris tersebut. Namun terkadang itu tuh sedikit merepotkan saya gitu. Belum lagi mengurus 33 anak itu kan tidak mudah ya Kak. Walaupun hanya mengumpulkan tugas atau mengumpulkan, ya intinya mengumpulkan apa yang harus dikumpulkan, kemudian absen dan tugas-tugas sekretaris lainnya seperti itu. Nah, keluhan saya di sini tuh terkadang Kosma dan wakil kelas itu seperti menyepelekan tugasnya gitu loh, dan seperti saya itu jadi merasa semua tugas itu ke saya gitu kan. Memang tidak hanya saya sekretaris juga, cuman ya sekretaris ini tuh kayak kok nggak berhenti gitu loh, kok nggak berhenti sih, kok terus-terusan, capek loh gitu kan. Karena tugas semua mahasiswa di kelas itu kan sama, nggak ada bedanya. Dan kita ini walaupun memang kita sudah ketika dipilih untuk menjadi sekretaris, namun kan kita juga butuh yang namanya pengertian dan kemakluman gitu kan. Terkadang kita lagi ngerjain tugas banyak. Nah, saya itu sebenarnya pengen bilang enggak kalau misal ada dosen yang suruh kolektif apa, misalkan tugas UTS ataupun tugas-tugas lainnya, sebenarnya tuh ya sebenarnya nggak sebegitu berat. Namun kan namanya manusia ya, kayak kita tuh perlu loh istirahat sejenak kayak gitu. Kita tuh perlu loh kayak berhenti di depan layar monitor terus kan, misalnya capek lelah gitu kan matanya. Belum juga nanti misalkan anak kelas ngumpulnya tidak sesuai dengan format filenya, kita kan kalau ngumpulin ke dosen harus rapi ya Kak, harus kayak tersusun rapi biar dosen itu nggak 2 kali gitu, karena nanti yang kena omel juga ujung-ujungnya sekretarisnya yang mengumpulkan seperti itu kan. Belum nanti mereka ngaret waktunya gitu. Sebenarnya saya pengen bilang enggak ketika ada tanggung jawab tersebut, cuman ya gimana gitu, kalau misalkan bukan kita lagi ya siapa gitu. Tapi terkadang tuh juga lelah gitu, dan terkadang juga si Kosma dan bahkan wakil Kosmanya itu tuh kayak ya mereka sebenarnya tuh kalau dia ya nggak sesibuk itu gitu loh. Kok nggak mereka aja sih gitu, kenapa kok ujung-ujungnya ke kita, ke saya dan teman saya gitu. Karena saya dan teman saya itu ya kalau namanya teman ya ngeluh bareng tapi ngerjain bareng juga gitu kan. Belum nanti tugas kuliah yang kayak ya gitu deh, berat. Pokoknya saya tuh di sini yang saya keluhkan gimana sih Kak, saya itu biar bisa bilang enggak dengan cara yang tidak menyakiti hati, kemudian dengan cara yang sopan dan bisa diterima oleh dia bahwa kondisi kita tuh lagi emang nggak bisa gitu kan. Belum lagi kan ada problem lain, memang kita kan nggak boleh ya nyatuin problem gitu kan, kita harus membaca situasi. Cuma ya namanya manusia ya kayak gimana lagi, kalau bad mood ya udah bad mood gitu kan. Kayak kalau nggak bisa sebenarnya nggak bisa, cuma kalau nggak dikumpulin kasihan anak kelas gitu loh Kak, kayak gitu. Jadi gimana nih Kak, saya solusinya buat saya? Jadi saya tegaskan kembali bahwa kakak ini ngerasa
kakak berat buat ngungkapin kakak enggak terhadap mungkin private class ya istilahnya private class. Jadi di sini saya sebagai selaku konselor akan mengambil teknik yang namanya teknik asertif. Jadi di teknik ini tuh Kak Aulia diajarin buat mengungkapkan atau mengutarakan perasaan kakak yang memang tidak sejalan gitu dengan kakak, maksudnya menolak keinginan gitu dengan berkata yang baik gitu, mungkin dengan ucapan minta maaf sebelumnya saya tidak bisa begitu. Jadi dengan menggunakan kata-kata seperti itu awalnya. Jadi saya akan memberikan contoh pada Mbak Aulia akan teknik asertif ini. Sebenarnya Mbak dipanggil apa kalau di kelas? Biasa dipanggil Aul. Iya, bisa dipanggil Aul. Oke, Aul. Jadi saya di sini mungkin sebagai Kosma ya. Oke. Sebagai Kosma. Mbak selaku Aulia. Jadi misalnya gini. Minggu ini tugas metopen kumpulnya sama Aul ya gitu. Kenapa posisi Mbak yang tidak memungkinkan untuk menerima itu? Belum lagi nanti nggak lama dari situ mungkin ada mata kuliah lain gitu. Nanti buat ngerekap tugas ini, tugas konseling lingkungan Aul lagi ya gitu. Jadi Mbak Aulia sebagai pelatih gimana buat menolaknya? Jadi mungkin kalau kata kakak tadi harus minta maaf dulu, mungkin sepertinya saya bisa seperti ini ya, kayak maaf ya Pak Kosma gitu, kondisi saya lagi nggak bisa loh kolektif itu semua, saya lagi ada ya problem lah kayak gitu, dan memang saya lagi nggak bisa, bukannya nggak mau kayak gitu, emang nggak bisa, boleh nggak yang lain, boleh nggak perangkat yang memang yang memang jarang melakukan hal tanggung jawab tersebut, boleh nggak? Terus kalau enggak, maaf ya Kosma, saya lagi ada yang dikerjakan, jadi nggak bisa, boleh nggak ini? Mungkin seperti itu ya. Oke, ya benar. Jadi dari jawaban Mbak Aulia sendiri, saya rasa Mbak Aulia sudah paham akan teknik asertif ini sih. Itu memang jawaban yang baik seperti itu. Mungkin dengan menggunakan awalnya kata maaf, saya tidak bisa melakukan ini, mungkin bisa dibagi dengan wakil kelas gitu. Itu jawaban yang bagus dari situ sih. Oke, karena di sini saya rasa Mbak Aulia udah paham akan teknik ini. Saya memiliki tugas rumah untuk Mbak Aulia. Mungkin teknik ini bisa Mbak Aulia terapkan di kehidupan Mbak Aulia sehari-hari. Tidak hanya di kelas mungkin, minta pertolongan dari teman, ada minta pertolongan Mbak Aulia nggak bisa, Mbak Aulia bisa menerapkan teknik ini gitu. Mbak Aulia bisa menerapkannya kapan saja. Jadi saya ini ya minimal melakukannya setiap hari gitu, sekali gitu, untuk berperilaku asertif dengan penolakan yang positif kayak tadi gitu ya. Kalau misalkan saya memang sibuk dengan ya tadi sesopan mungkin gitu ya kayak sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain gitu kan. Kita kan juga tidak tahu posisi orang lain itu apa, dia lagi bad mood atau apa. Kalau kita ngomongnya sedikit kasar atau sedikit agak nada tinggi kan mungkin mereka akan lebih berpikir beda ya. Mungkin kalau Mbak Aulia bisa jawab dengan kata yang halus seperti tadi, mungkin mereka akan mengerti akan itu semua. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin Kak Aulia sampaikan? Mungkin nggak ada, cuma keluhan itu saja yang memang kemarin-kemarin agak menyusahkan diri saya ya, karena saya juga belum paham gimana gitu kan, jadi individu yang tidak merugikan diri sendiri gitu. Dan terima kasih banyak kakaknya sudah membantu saya menemukan solusi yang baik atas permasalahan saya, dan terima kasih banyak atas sesi konseling ini, sangat membantu saya ke depannya. Baik, kalau begitu karena ini waktunya sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.